Xiao Yan terburu-buru saat dia meninggalkan klan Nalan. Dia ingin cepat kembali ke penginapan tempat dia tinggal ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Untuk menyempurnakan Seven Magical Green Spirit Saliva ke dalam cairan, dia tentu membutuhkan kuali obat. Kuali itu, bagaimanapun, telah hancur selama pertemuan besar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia ragu sesaat sebelum dia buru-buru berjalan menuju rumah lelang primer. Karena dia takut kalau dia akan ditunda jika dia bertemu Ya Fei, Xiao Yan hanya membeli kuali obat yang kira-kira sama dengan yang dia miliki sebelumnya dari luar rumah lelang. Dia kemudian bergegas kembali ke penginapan yang dia tinggali tanpa henti. Dengan fokus penuh, Xiao Yan bergegas kembali ke penginapan, memasuki kamarnya dan memutar tangannya untuk menutup pintu dengan erat. Dia melangkah ke interior ruangan. Hanya setelah ia menghembuskan beberapa nafas kasar akhirnya ia mengeluarkan Seven Magical Green Spirit Saliva dan meletakkannya di atas meja. Duduk di samping meja, tatapan Xiao Yan menatap langsung pada tanaman yang sangat indah ini untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, akhirnya dia berhasil melakukannya. Hanya saja dia tidak tahu apakah itu akan berguna bagi guru. Xiao Yan perlahan menenangkan perasaan gelisahnya. Dia dengan hati-hati menutup semua jendela sebelum kembali ke sisi meja dan dengan penuh perhatian mempelajari Seven Magical Green Spirit Saliva yang berulang kali berubah warna. Dengan isyarat dengan tangannya, kuali obat berwarna merah muncul di atas meja. Saat dia meletakkan tangannya di pot giok yang berisi 7 saliva roh hijau magis, Xiao Yan tiba-tiba melepaskan kekuatan tersembunyi di telapak tangannya. Sebuah celah terdengar dan garis retak yang dengan cepat mulai menyebar muncul seperti jaring laba-laba di permukaan pot giok. Jari Xiao Yan menekan giok yang penuh dengan garis retak. Seketika, yang terakhir benar-benar pecah, mengungkapkan akar dari 7 saliva roh hijau magis yang dibungkus oleh tanah di dalamnya. Setelah merenung sejenak sambil mengamati tanah basah, telapak Xiao Yan sekali lagi bersarang di dekatnya. Bibit api berwarna hijau pudar memancarkan suhu tinggi yang dengan cepat memanggang tanah yang lembab sampai kering. Pada saat ini, telapak tangannya dengan lembut menepuknya dan semua tanah yang dibungkus di luar 7 saliva roh hijau magis mulai menumpahkan dirinya, mengungkapkan bagian bawah dari akar yang tidak sedikit rusak. Telapak Xiao Yan meringkuk sedikit dan gaya hisap lembut perlahan menarik 7 saliva roh hijau magis yang kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam kuali obat. Telapak tangannya diputar sedikit dan api berwarna hijau yang dikontrakkan meludah keluar darinya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan bibit api itu dengan cepat dan tiba-tiba dimasukkan ke dalam kuali obat berputar di sekitar Seven Magical Green Spirit Saliva beberapa kali. Ketika api berwarna hijau muncul, suhu tinggi yang dibawanya menyebabkan Seven Magical Green Spirit Saliva yang semula seperti giok hijau dengan cepat mulai layu. Meskipun dahan dan daun layu, warna bunga 7 warna menjadi semakin cerah. Saat ranting dan dedaunan berubah menjadi abu dan menghilang, warna bunganya sangat cerah sehingga menyebabkan mata orang-orang yang memandangnya merasakan sakit yang menusuk. Selain itu, aroma yang kaya, sangat mirip dengan anggur vintage yang terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, mulai perlahan merembes keluar dari stop kontak api dari kuali obat. Seluruh roh Xiao Yan dirangsang saat ia menghirup nafas aroma yang kaya. Dia terkejut menyadari bahwa itu rasa lelahnya, yang merupakan efek yang tidak diinginkan dari kompetisi meskipun dia beristirahat di siang hari, benar-benar telah lenyap. Petik 1. Ini memang sesuatu yang bagus. Hanya aroma dari bunga yang memiliki efek aneh ini sebanding dengan pil obat 3 tingkat. Kemungkinannya akan berdampak pada roh-roh yang kelelahan itu. Xiao Yan mengeluarkan pujian saat dia melemparkan pandangannya ke kuali obat. Jarinya bergerak sedikit dan api berwarna hijau yang mengelilingi bunga 7 warna tiba-tiba melompat ke depan, membungkus yang terakhir. Setelah itu, nyala api mulai membakarnya. Saat nyala api menggeliat, Xiao Yan, yang menatap kuali obat tiba-tiba mengeluarkan suara lembut
Dia menyadari bahwa itu ketika Seven Magical Green Spirit Saliva sedang dikalsinasi oleh nyala api, cahaya 7 warna yang berulang kali berubah sebenarnya mampu bersaing dengan api. Dia, Green Lotus Core Flame, mencoba untuk mempertahankan seluruh dirinya di dalam api. Hei, hal ini memang bukan hal biasa. Ini sebenarnya mampu menahan suhu surgawi api untuk waktu yang lama. Tapi, ini hanya begitu. Xiao Yan dengan lembut tertawa saat dia menyadari bahwa itu api-api hijau bawah tanah berulang kali melonjak, cahaya 7 warna yang bersaing dengannya perlahan melemah. Dari kelihatannya, energi yang bisa digunakan oleh cahaya 7 warna itu terbatas. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan lembut dan sekelompok lain dari api berwarna hijau dimuntahkan ke dalam kuali obat. Segera, suhu api berwarna hijau sekali lagi melonjak. Setelah beberapa saat itu benar-benar menelan cahaya 7 warna yang menolak dalam satu gerakan. Setelah cahaya 7 warna menghilang, bunga-bunga 7 warna segera menjadi sangat lemah. Hanya dengan gerakan dari semai api, kelopak bunga layu dengan cepat. Tetesan embun 7 berwarna merembes keluar dari kelopak bunga yang layu dan berkedip dengan kilau aneh. Saat bunga 7 warna itu benar-benar layu, banyak tetesan kecil dari tetesan berwarna 7 mulai perlahan menyatu, seperti mutiara cerah yang memancarkan cahaya 7 warna tampak sangat menarik. Seharusnya seperti ini, bukan? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak lama setelah tetesan embun 7 warna muncul, dia menarik api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan penutup kaudron dibuka. Tetesan 7 berwarna terbang keluar dan menggambar busur pelangi di udara. Tetesan embun 7 warna yang terbang perlahan-lahan ditangguhkan sekitar setengah inci dari telapak Xiao Yan. Saat itu memindahkan cahaya 7 warna yang lemah secara diam-diam diperluas dan dikontrak. Ini, bagaimana cara aku menggunakannya? Xiao Yan mengedipkan mata dengan tidak yakin. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapunya sekali, hanya untuk menyadari bahwa itu titisan 7 berwarna mengandung sejenis energi aneh yang akan menyebabkan roh melompat kegirangan. Namun, apa yang harus dia lakukan untuk membiarkan Yao Lao menyerapnya? Xiao Yan menggerakkan tangan kanannya sedikit lebih rendah dan memendekkan jarak antara tetesan embun 7 warna dan cincin hitam gelap di tangan kirinya. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Jangan bilang bahwa itu aku harus membuangnya seperti ini." Xiao Yan tahu bahwa itu cincin hitam gelap ini juga mengandung kemampuan penyimpanan yang mirip dengan cincin penyimpanan. Namun, benda ini tampaknya hanya mendengarkan perintah Yao Lao. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan tidak mungkin baginya untuk masuk. Xiao Yan kesal untuk sementara waktu dengan cemberut, tetapi masih tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan. Dia hanya bisa dengan hati-hati menempelkan embun 7 berwarna ke cincin hitam gelap. Setelah pemendekan celah antara dua hal, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa itu cincin hitam gelap yang selalu muncul kuno dan dalam tiba-tiba menjadi jauh lebih cerah. Ini memang efektif. Suatu kegembiraan besar muncul di hati Xiao Yan ketika dia menemukan kejadian ini. Dia tidak ragu lagi. Dengan gerakan tangannya, titik embun 7 warna itu tiba-tiba menghantam cincin itu. Tabrakan antara keduanya tidak menyebabkan titisan 7 berwarna untuk meluncur dari ring. Sebaliknya, itu anehnya melekat pada permukaan cincin. Sesaat cincin hitam gelap itu tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang terbuat dari 7 warna berbeda. Saat cahaya 7 warna bermekaran, cahaya berwarna hitam secara bertahap dipancarkan dari dalam cincin hitam gelap. Cahaya 7 warna tampak ditelan oleh cahaya berwarna hitam yang bersinar ke atasnya, menjadi lebih lemah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah melemahnya cahaya 7 warna, yang berwarna hitam menjadi semakin padat. Mengamati kejadian aneh ini yang terjadi di atas ring, sukacita liar muncul di wajah Xiao Yan. Dia samar-samar merasakan bahwa itu ada roh yang dia kenal dengan perlahan pulih. Cahaya gelap pada cincin berwarna hitam menjadi semakin padat. Akhirnya itu tampak seperti lubang tanpa dasar.
Pada satu contoh, cincin itu tiba-tiba jatuh dari jari Xiao Yan dan perlahan-lahan tergantung di depan yang terakhir. Cahaya hitam pekat ditarik dan diludahkan saat mengulangi siklus ini tanpa lelah. Guru, sudahkah kamu terbangun? Saat ia mengamati cincin hitam gelap di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cara yang agak gelisah. Tidak ada jawaban untuk kata-kata Xiao Yan. Cincin hitam gelap hanya melayang dengan cara ini, tapi sosok Yao Lao tidak muncul seperti yang Xiao Yan bayangkan. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, merasa sedikit tersesat. Dia akan mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin ketika yang terakhir, yang selama ini diam, tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan spiritual yang luas dan menakutkan tiba-tiba berubah menjadi bentuk riak dan pecah terpisah dengan cincin di pusatnya. Ledakan energi spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sangat. Jika gelombang penyerangan spiritual yang mengerikan ini menyerangnya, sepertinya rohnya akan langsung hancur. Mata Xiao Yan menatap tajam pada riak energi spiritual yang telah menyebar. Dia dengan paksa menekan kepanikan di hatinya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari serangan pada kedekatan ini. Selain itu, ia juga percaya bahwa itu Yao Lao tidak akan membahayakan dirinya. Riak energi spiritual melonjak dengan cara seperti kilat. Tepat sebelum bersentuhan dengan Xiao Yan, wilayah tertentu dari riak tiba-tiba berhenti dan kemudian menghilang. Serangan riak spiritual melompati Xiao Yan dan dengan kasar melonjak ke arah atap. Geluk, riak spiritual yang tidak jelas tidak merusak apapun di atap yang tidak ada orangnya. Namun, di bawah titik hitam gelap, sosok manusia tiba-tiba terlempar keluar. Segar darah segar tanpa sadar diludahkan. Sinar bulan yang berhamburan pada sosok itu menampakkan wajah lama dengan kulit yang agak gelap. Ini buruk. Orang itu telah terbangun lagi, di masa depan aku tidak bisa berada sedekat itu dengannya. Bajingan ini. Dia tahu bahwa itu aku tidak memiliki niat jahat, namun dia masih menggunakan serangan kuat seperti itu. Bayangan hitam menghapus jejak darah dari sudut mulutnya saat dia dimarahi. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan ruang kosong, dan kemudian tubuhnya menghilang jauh ke dalam kegelapan dalam beberapa kilatan. Di sebuah kota terpencil yang berjarak puluhan kilometer dari ibu kota, Hai Bodong dengan acuh tak acuh menatap patung es manusia di bawahnya. Dia sembarangan melemparkan daun jatuh ke patung es. Daun jatuh melayang di udara saat perlahan turun. TL, ya itu Yan Li. Ayo pergi. Hai Bodong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada dua bayangan di ranting pohon di atasnya dengan senyuman. Ya. Fama dan Jialau mengangguk sedikit. Mereka baru saja akan bergerak ketika wajah mereka tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, mereka memutar kepala mereka dan melemparkan tatapan mereka ke arah ibu kota besar yang jauh. Apa semangat yang kuat! Seruan secara bersamaan dikeluarkan dari mulut mereka berdua tanpa perencanaan sebelumnya. Dengan segera, keduanya saling bertukar pandangan dan keduanya bisa melihat ekspresi muram di kedua mata mereka. Mengapa ada orang kuat seperti itu yang muncul di ibu kota? Mengapa kami tidak mendengar kabar apapun? Jualao berkata dengan suara lembut dan dalam. Sebagai guardian keluarga kekaisaran, dia harus segera menyadari ada orang kuat yang tiba-tiba muncul di ibu kota. Aku tidak tahu. Semangat ini terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa aku bandingkan dengan suara lembut Fama terdengar terkejut. Di pohon lain, Hai Bodong juga memutar kepalanya dan menatap ke arah ibu kota. Mulutnya melebar sedikit dan kejutan secara bertahap muncul di matanya. Kekuatan spiritual ini tampaknya berasal dari dalam orang kecil itu, tubuh Xiao Yan. Apakah dia sudah memulihkan kekuatannya? Petik 1. Ayo pergi. Kita harus kembali dan lihat. Hai Bodong menyipitkan matanya. Dia tidak memberitahu Fama atau Jialau tentang asal-usul kekuatan spiritual ini. Dia hanya secara acak mengatakan sesuatu dan dalam sekejap terbang cepat menuju ibu kota. Ya, Fama dan Jialau mengangguk. Tubuh mereka menjulang tinggi dan mengikuti di belakang Hai Bodong. Saat mereka bertiga menghilang, daun yang jatuh dan jatuh akhirnya mendarat di patung es.
Segera, suara retak yang jelas muncul dan patung es tiba-tiba meledak. Debu es mengisi langit sebelum secara bertahap menghilang di bawah cahaya bulan.